Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah keris di mana mungkin keris ini bisa masuk ke dalam keris kelas kolektor. Seperti inilah tampilan daripada sandangan yang dimiliki oleh keris ini. Sudah terlihat menawan, gagah. Dia memiliki warangka langgam Surakarta, yaitu ladrang, dengan keistimewaan iras. Jadi dia satu kesatuan, bukan sambungan pada bagian antara pemisah pelokan dengan gandar. Seperti itu. Seperti biasa, kita mulai pembahasan pada dedernya terlebih dahulu. Untuk dedernya, model Yudhowinatan, khasnya daripada gaya Surakarta, dengan prodo yang bisa dibilang cukup detail, ukirannya cukup rapi, namun tidak terlalu dalam ya, tidak begitu dalam untuk ukirannya. Untuk dedernya sendiri terbuat dari kayu kemuning bang, seratnya terlihat jelas, warnanya juga cantik, yang dilengkapi dengan mendak motif kendit atau model kendit seling merah, yang dimana terdapat permata sintetis tentunya yang berwarna putih dan berwarna merah, maka masuk ke dalam kategori model mendak kendit seling merah. Untuk bahannya sendiri pada bagian mendak terbuat dari bahan tembaga ya, bahan tembaga dengan permatanya sintetis. Seperti itu. Jika kita saksikan secara keseluruhan memang sangat menawan ya untuk sandangannya sendiri. Kita sudah bisa mengekspektasikan bahwa keris yang berada pada warangka ini itu juga sudah bisa terlihat bukan keris yang biasa. Untuk warangkanya tadi sudah kita bahas, dia iras dan juga langgamnya Surakarta yaitu ladrang dengan bahan kayu trembalo pisang, seperti serat dari gedebok pisang, yang dengan garap yang istimewa, presisi, finishingnya juga pas sesuai dengan wibawa yang akan dibawakan oleh keris ini, yang dilengkapi dengan pendok mamas. Pendoknya ini mamas model blewah, yaitu tidak menutup gandarnya, jadi masih ada bagian kayu yang terlihat. Makanya untuk pendoknya sendiri masuk ke model blewah, sehingga semakin bisa terlihat keunggulan dari warangkanya, di mana warangkanya sudah iras dengan dilengkapi pendok yang model blewah, sehingga terlihat nih irasnya nih. Memang betul-betul seratnya masih menjadi satu kesatuan antara pelok dengan gandarnya. Seperti itu. Untuk
Pendoknya sendiri tadi bahannya Mamas dengan cukit pangeranan. Blewah cukit pangeranan. Jadi terdapat cukitan pada bagian pinggir. Lis antara pembatas dengan kayunya. Seperti itu. Ganteng, menawan, elegannya dapat, kesan elegannya. Dan jika ditanya apakah sandangannya akan selaras dengan kerisnya, mungkin akan kita sama-sama cari tahu ya. Dan kita akan sama-sama menentukan apakah sesuai ini. Sandangannya cantik, gagah, menawan, elegan, ditambah dengan kerisnya. Di saat kita sudah melihat kerisnya, apakah keelokan daripada sandangannya juga bisa sesuai atau selaras dengan kerisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba buka untuk isi dari warangka ini. Seperti ini nih, saudara. Sudah bisa terlihat keunikannya, sudah bisa terlihat keistimewaan daripada keris yang akan kita bahas. Kerisnya juga gagah, termasuk ke dalam kategori yang keris besar, tapi bukan corok ya, tapi dengan ukuran normal, tetapi ukuran yang tidak seperti 35, 34 seperti itu. Maksudnya sentimeternya. Jadi sepertinya ini untuk ukuran-ukuran panjang bilahnya sekitar di 36 sampai 37 lah. 36, 37 setengah mungkin. Tapi coba nanti kita akan pastikan juga pada bagian akhir video ini. Tentunya seperti biasa kita akan sebelum sesi pemberian minyak, kita akan ukur dimensi mulai dari bilah, gonjo, dan juga pesinya. Oke, kita akan bahas mulai dari bilahnya terlebih dahulu. Yang akan kita bahas adalah pamor, karena yang paling mencolok dan paling menarik untuk dibahas adalah pamornya. Pamornya tebal, dia bukan tipikal pamor yang ngawat, tapi sebenarnya masuk ke dalam kategori pamor yang tandes ya. Serta sebenarnya ini ada beberapa versi di mana bisa dimasukkan ke dalam pamor sumur Bandung karena seperti ini modelnya. Ada juga yang dimasukkan ke dalam pamor ombak segoro. Karena tidak beraturan, tidak seperti pada sebaliknya yang memiliki pola garis pada tepi lalu besi pada tengah bilahnya, seperti itu, pada tengah pamornya. Pada bagian sebaliknya ini lebih ke tidak beraturan, seperti ombak yang ada di laut, makanya disebut dengan ombak segoro. Tapi ada juga yang memang hanya menganggap sebagai pamor sumur Bandung saja, karena sebenarnya polanya juga mirip, polanya sama. Nah, saya sendiri juga masih ragu untuk memasukkannya ke dalam dwi pamor atau hanya satu pamor saja. Dwi pamor berarti kita masukkan ke dalam pamor Slewah, di mana sumur Bandung dan juga ombak segoro. Tetapi jika menurut daripada aturan dari penyebutan pamor Slewah, itu memang benar-benar harus pamor yang kontras, bukan pamor yang seirama. Maksudnya seirama adalah
sisi satu dengan sisi yang lainnya atau dengan sisi satunya itu masih sama ke dalam kategori pamor miring. Sejauh literasi yang saya baca, jika penyebutan pamor slewah itu harus kontras. Jadi antara pamor miring dengan pamor melumah, atau pamor miring dengan pamor keleng, atau pamor melumah dengan pamor keleng. Nah, itu baru bisa dimasukkan atau bisa disebut dengan pamor slewah. Itu menurut yang saya tahu dan yang saya baca, seperti itu. Tetapi karena ini seirama pamornya, sama-sama pamor miringnya, jadi saya anggap ini hanya memiliki satu pamor. Kalau aturan daripada dwi pamor, sebenarnya dalam satu bilah terdapat dua pamor dalam satu sisi bilah. Jadi seumpama pada bagian bawah pamornya apa, pada bagian atas pamornya apa. Seumpama ada yang belarak bawahnya, pamor pada bagian sasaran ini belarak, lalu pada bagian atas adalah kulit semangka, wasputa, atau yang lainnya. Nah, itu masuknya ke Dwiwarna, karena dalam satu keris terdapat dalam satu bilah keris terdapat dua pamor pada satu sisi bilahnya. Jadi bukan sini beda sini dari ujung sampai bawah sama pamornya, terus yang berbeda di sini. Nah, itu bukan seperti itu, tapi itu maksudnya ke slewah. Tetapi kalau di warna itu pembagiannya jelas. Misal pada bagian sini ada kol buntutnya, lalu lainnya adalah kulit semangka. Nah, itu juga dwi pamor masuknya. Sini kol buntut, terus yang lainnya kulit semangka, wasputa, segala macam lah. Atau yang seperti tadi, belarak, pada bagian sasaran belarak, walaupun hanya sebatas tikel alis, setelah itu atasnya adalah pamor melumah biasa. Nah, itu juga disebut dengan dwi pamor, bukan berbeda sini dengan sini. Kalau yang saya tahu, sisi satu dengan sisi yang lainnya, kalau berbeda itu namanya slewah tadi. Nah, karena ini pamornya seirama, jadi saya menjadi ragu dan menjadi tidak yakin akan memasukkan, bukan tidak yakin ya, tapi tidak mantap untuk memasukkan kategori keris dengan pamor dwi pamor atau kategori keris dengan pamor slewah. Seperti itu. Jadi untuk pamornya sendiri ini saya masukkan ke pamor Sumur Bandung karena pola yang sangat terlihat jelas. Sumur Bandung pada bagian sebelahnya kita anggap adalah Sumur Bandung yang gagal. Tetapi di luar daripada itu juga masih ada nilai keistimewaannya, yaitu pamor yang tandes, tebal, walaupun putus-putus tapi masih tebal, dan juga dengan dapur jalak ngure, dengan recehan tikel alis, pejetan, gandek lugas, serta gerneng, maka membuat keris dengan dapur jalak ngure serta pamor yang seperti ini uniknya menjadi sebuah nilai tersendiri, di mana bisa kita lihat kesan unik dan value daripada kerisnya masih muncul seperti itu. Untuk tangguhnya sendiri ini saya masukkan ke dalam tangguh Ryokusuman, di mana tangguh Ryokusuman adalah seera atau sejajar dengan era tangguh HB5. Karena Ryokusuman sejauh yang saya tahu adalah pecahan daripada tangguh HB5 yang diberi wewenang untuk membuat keris. Seperti itulah. Singkatnya seperti itu, tapi untuk lebih lanjutnya bisa dicari untuk literasi lebih lengkapnya. Oke. Kerisnya gagah, unik, jarang sekali ada pamor Sumur Bandung. Dan juga jika kita bisa lihat untuk materialnya, material besi, baja dan juga pamornya juga bukan tergolong ke dalam kategori yang biasa. Karena keris dengan muncul pamor tebal-tebal seperti ini juga cukup jarang ditemui, hanya di era-era tertentu dan hanya di kategori
keris dengan kualitas tertentu. Karena jika ditempeli dengan pamor matang seperti ini, dengan pamor tandus seperti ini, biasanya besinya juga besi matang. Seperti itu. Tentunya keris ini saya maharkan tidak murah ya mungkin ya, karena melihat daripada keunikannya serta kualitas daripada yang ditawarkan oleh keris ini sepadan bagi saya, karena keris ini saya buka dengan mahar 16 juta rupiah, yang dimana mungkin bagi panjenengan yang baru-baru saja mengkoleksi keris memang tidak saya sarankan untuk memahari keris ini. Ini hanya diperuntukkan untuk memang panjenengan yang sudah cukup memahami keris, sudah lama berkecimpung di dunia pertosanasian, dan juga sudah ada acuan keris-keris kelas kolektor lainnya. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke sesi pengukuran. Kita akan ukur bilahnya, gonjonya, serta kita akan buka dedernya dan kita akan lihat kondisi besinya, serta akan kita ukur juga. Setelah itu akan kita tutup dengan pengolesan minyak. Oke, seperti ini kondisi serta penampakan dari besi yang dimiliki oleh keris Jalak Ngore Pamor Sumur Bandung Tangguh Riyakusuman ini. Dimana bisa dilihat untuk ketebalannya masih tebal, panjang juga masih utuh, dan yang menjadi perhatian khusus adalah kondisinya. Dia tidak ada sambungan, masih orisinil, dan bukan ke besi yang sudah diganti. Oke, seperti inilah kondisinya. Kita ukur terlebih dahulu. Untuk panjang besinya, dia berada di 6,7 cm. Oke, terlihat ya, 6,7 cm. Oke, seperti itu ya. Ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lihat dan akan kita ukur juga untuk bilah serta gonjonya. Ya, sudah saya rapikan kembali untuk ordernya. Saatnya kita coba ukur. Kita ukur untuk panjang bilahnya. Untuk panjang bilah berada di 36,5 ini, 36,6 cm itu untuk panjang bilah secara keseluruhannya, serta untuk gonjonya berada di 8,4 atau 8,5 itu. 8,4 ya, antara 8,4 8,5 cm. Itu untuk gonjonya. Oke, terakhir kita akan coba lihat posisi atau kondisi dari keris ini di saat diolesi dengan minyak. Tapi sebelum itu akan saya perlihatkan Oke, ini sudah saya lakukan prosesi meminyaki. Tadi sudah ditampilkan
untuk kondisi pada bilah keringnya, dan sebentar lagi kita akan sama-sama melihat kondisi daripada bilah ini di saat setelah diberi minyak. Oke, sudah selesai pemberian minyaknya. Monggo bisa disaksikan, bisa dilihat untuk kondisi pada bilah basahnya. Pamor lebih terlihat jelas dan menjadi lebih terlihat perbedaan warna pada pamornya sendiri. Ada putih abu-abunya, ada warna putih dan ada warna abu-abunya. Di saat pada kondisi kering tadi tidak terlihat perbedaan warna gradasi putih dengan abu-abunya, tetapi pada kondisi basah terlihat jelas di pamornya ada gradasi warna putih dengan abu-abu. Di samping itu untuk bajanya juga terlihat selorok. Untuk besi menjadi hitam legam seperti biasa. Kualitas tempa yang matang, bahan yang bagus tentunya, bagus untuk pamor dan juga bagus untuk materialnya. Seperti ini. Begitu kesempatan kita untuk membahas sebuah keris yang mungkin masuk ke dalam kategori keris kelas kolektor. Dan tentunya untuk mahar sudah saya sampaikan tadi pada pertengahan video. Mungkin saya akan ulangi lagi. Untuk mahar, keris ini saya maharkan dengan harga di 16 juta rupiah. Tentunya bukan angka yang sedikit untuk kita memahari sebuah keris, tetapi juga bukan angka yang besar untuk memahari sebuah keris dengan kualitas dan juga keistimewaan yang jelas. Seperti itu. Sekian pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan sudah setia menonton. Bagi siapapun yang berminat untuk meminang atau mengalih rawatkan keris ini, monggo saya buka untuk sesi pemaharannya. Silahkan bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera pada deskripsi di bawah ini. Dan juga yang ingin bertanya-tanya bisa juga kontak saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi. Seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam budaya dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.